Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Mustafa. Saya dari jurusan Sosiologi semester 1, kelas 1A dengan NIM 125 80 30 200. Di sini saya akan membawakan yang judulnya itu faktor penyebab kemacetan di kawasan Cibiru dan strategi penanganannya. Saat ini saya sedang berlangsung di kawasan Cibiru yang akan mewawancarai dengan Bapak siapa, Pak? Pak Koko. Oh. Oke, Pak, di sini saya akan tanya-tanya gitu ya, Pak, seputar di kawasan Cibiru. Mungkin untuk pertanyaannya ini, Pak, ada yang pertama, apa aja saja sih faktor utama yang menyebabkan kemacetan di kawasan Cibiru ini, Pak? Ya, faktor utamanya mungkin udah terlalu banyak kendaraan, terutama mobil juga udah banyak. Yang motor kemudian lebih banyak lah. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa kawasan Cibiru ini menjadi salah satu titik kemacetan paling sering gitu, Pak, yang terjadi di Bandung Timur? Ya mungkin itu ya yang tadi dulu kan, yang dari tadi mungkin udah kebanyakan kendaraan lah. Jadi segala banyak, jadi kendaraan udah banyak kan. Terutama kalau untuk kemacetan hari-hari biasa itu sore. Kalau hari Senin pagi-pagi udah macet. Itu kebanyakannya terlalu banyak kendaraan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, siapa saja sih pihak yang terdampak gitu, Pak, oleh kemacetan di Cibiru ini? Yang terdampak mungkin masyarakat, ya, masyarakat semua. Masyarakat yang terdampak. Ya, kalau kedepannya seperti yang di itu Pasopati ada jembatan ke atas kan, ya mungkin seperti itu. Kalau ada jembatan mungkin bisa mengurangi kemacetan di wilayah Kecamatan Cibiru. Baik, selanjutnya, kapan sih, Pak, waktu yang sering terjadi kemacetan paling tinggi di kawasan Cibiru ini? Yang sering kemacetan? Sering macet sih tiap hari kalau sore, tapi kalau pagi hari Senin itu macetnya macet sekali. Kalau hari Senin Pagi. ya pagi. Kalau untuk di titik mana saja sih, Pak, yang sering rawan terjadi kemacetan? Ya, di Bundaran Cibiru sampai Borma Cinunuk. Oh, Cinunuk. Ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir, Pak, bagaimana strategi atau solusi gitu untuk yang dapat diterapkan untuk mengatasi kemacetan di Cibiru? Ya kalau itu mah untuk mengatasi kemacetan mungkin ya harus dibuatin jembatan seperti yang di Pasopati itu, yang di Kirson, jembatan layang ke atas itu mungkin mengurangi kemacetan, karena itu berbagi ke atas satu, ke bawah satu, itu jalannya. Mungkin itu aja dari Bapak. Oh, siap. Terima kasih, Bapak. Sedang dengan narasumber saya yang kedua, dengan Bapak siapa? Pak Yadi. Pak Yadi. Nah, langsung ke pertanyaan aja ya, Pak ya. Untuk yang pertama tuh, apa saja, Pak, faktor utama yang menyebabkan kemacetan di kawasan Cibiru ini, Pak? Faktor utama ya kendalanya kalau ada acara besar-besaran seperti wisuda. Sering terjadi kemacetan berarti, Pak ya? Oke. Untuk yang kedua, Pak, mengapa sih kawasan Cibiru ini menjadi salah satu titik gitu kemacetan yang sering terjadi di kawasan Bandung Timur? Karena ya aset dari jalannya mungkin buat lalu lintas ini kan buangan dari yang luar dari timur ke barat kurang gitu. Untuk yang ketiga, Pak, pertanyaan selanjutnya, siapa saja sih pihak yang terdampak gitu, Pak, atas kemacetan di Cibiru ini? Ya pihak yang terdampak banyak, pekerja ya. Terus ya yang biasa masyarakat yang lalu yang mau ke pasar, Pak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, kapan sih waktu kemacetan yang sering terjadi di kawasan Cibiru? Ya yang sering terjadi itu pas wisuda, terus acara-acara ya pulang kerja sering ya, masuk kerja pulang kerja.
Untuk pertanyaan selanjutnya, di titik mana saja sih Pak yang sering terjadi rawan kemacetan di kawasan Cibiru? Di titik jalur apa, Desa Pasir Biru tuh. Iya, dia depan apa SD. Ya. Terus sama Kria yang depan. Untuk pertanyaan terakhir Pak, bagaimana sih strategi atau solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kemacetan di Cibiru ini? Ya sebaiknya dari Pemkop membuat jalan layang gitu. Ya, mengurai kemacetan salah satunya yaitu permasalahannya membuat jalan layang. Cukup berarti ya. Baik, terima kasih. Ini saya telah bersama narasumber saya yang ketiga dengan Pak siapa Pak? Pak Ipan. Pak Irfan. Baik Pak Irfan, saya akan menanyakan gitu ya Pak ya. Boleh. Seputar ini. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, apa saja sih faktor utama yang menyebabkan kemacetan di kawasan Cibiru ini Pak? Mungkin kebanyakan kendaraan kali jadi macet. Oh ya, jadi bisa jadi macet ya Pak? Bisa jadi macet karena sekarang mah kan jarang yang jalan. Kebanyakan pakai kendaraan jadi pasti banyak kendaraan macet. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, mengapa sih kawasan Cibiru ini sering terjadi kemacetan di kawasan Bandung Timur? Gimana? Mengapa kawasan Cibiru ini menjadi salah satu titik kemacetan yang sering terjadi di kawasan Bandung Timur? Karena mungkin jalannya kurang lebar, sempit, jadi kendaraan banyak jadi macet. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, siapa saja sih pihak yang terdampak oleh kemacetan yang sering terjadi di Cibiru ini Pak? Ya pihaknya paling semuanya terdampak kalau kena macet kan, yang jualan, yang angkot juga kalau macet kan susah. Bawa muatannya kan susah kalau macet. Untuk pertanyaan selanjutnya, kapan waktu sering terjadi kemacetan di kawasan Cibiru ini Pak? Paling kalau macet yang parah mah biasanya hari Sabtu sore, soalnya kan banyak yang weekend. Kalau hari-hari biasa mah jarang, paling Senin doang. Kalau Senin biasanya pagi-pagi macet, soalnya kan banyak yang perginya pagi, yang kerja atau yang sekolah, pasti Senin macet. Kalau hari-hari yang lainnya jarang sih, Oh siap. paling rame doang gitu. Kalau untuk ini Pak, pertanyaan selanjutnya, di titik mana sih kawasan yang Cibiru yang sering terjadi kemacetan? Paling biasanya di bundaran, di macet kalau di sini mah jarang. Kalau misalkan macetnya di bundaran, kesini juga terdampak sama panjang macetnya. Kalau di bundarannya lancar, kesini juga lancar. Pertanyaan terakhir Pak, bagaimana sih strategi atau solusi untuk yang dapat diterapkan untuk mengatasi kemacetan ini di kawasan Cibiru? Kalau untuk solusi saya belum tahu ya, itu mah paling yang buat berkewenangan aja di jalan, itu mah paling ke Dishub solusinya gimana, atau ke wali kota yang buat tata kotanya. Udah itu aja paling. Terima kasih.